Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Aprianto Nusa SH.MH, dosen tetap di program Magister Hukum, program Pasca Sarjana Universitas Iksan Gorontalo. Dalam video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri sehubungan dengan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah tindak pidana korupsi dan korporasi. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini diampuh oleh mahasiswa semester 2. Untuk fokus pembelajaran dalam pengajaran ini adalah pembelajaran dalam pertemuan yang ketiga dengan fokus pembahasan mengenai tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan, di mana capaian pembelajaran lulusan ini terdiri atas pertama, capaian pembelajaran lulusan pertama adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua adalah menguasai aspek teoritis dan normatif dalam segala bidang hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khusus lagi tindak pidana korupsi dan korporasi. Capaian pembelajaran lulusan yang ketiga ini berhubungan dengan keterampilan umum, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah hukum dengan menerapkan nilai humaniora. Capaian pembelajaran lulusan yang keempat ini berhubungan dengan keterampilan khusus, mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan di bidang hukum pidana korupsi. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, ini diharapkan mahasiswa mampu membedakan hukum pidana material dan formil, menyelesaikan kasus korupsi nyata menggunakan teori hukum, serta berargumentasi secara logis melalui diskusi kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, menjelaskan sejarah, ruang lingkup, dan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang kedua, menganalisis kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah adalah menganalisis pertanggungjawaban korporasi dan subjek hukum sebagai subjek hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah mengevaluasi tindak pidana suap, gratifikasi, dan pemerasan. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir adalah menganalisis peran Komisi Pemberantasan Korupsi, asas recovery, dan hukum acara tindak pidana korupsi. Semoga semua capaian yang telah kami tetapkan akan terlaksana dengan baik dalam proses pengajaran. Berikut ini kita masuk pada proses pengajaran berdasarkan hasil yang telah kami sebutkan tadi dengan pembelajaran pada pembahasan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melanjutkan kembali materi kita dalam mata kuliah hukum pidana atau tindak pidana korupsi dan korporasi. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang ruang lingkup hukum pidana korupsi atau tindak pidana korupsi, di mana dalam tindak pidana korupsi terdiri atas 7 bentuk tindak pidana korupsi. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya, di mana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi selain yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, di dalamnya juga termasuk penggelapan, pemerasan dalam jabatan, suap menyuap, konflik of interest, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan termasuk di dalamnya adalah gratifikasi.
Yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk yang pertama. Dari 7, ini kita akan bagi dalam beberapa pertemuan, tapi pada pertemuan yang ketiga ini kita akan khusus membahas tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Kalau kita bicara kerugian keuangan negara atau tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, maka kita akan membahas tentang ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Cuma perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, khusus di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, ini sebenarnya sudah mengalami perubahan, sudah mengalami pembaruan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita. Dalam pasal 603, 604 Undang-Undang Hukum Pidana, ya, pasal 603 dan 604, yang sebelumnya terhadap ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan kembali dalam ketentuan pasal 603 dan 604. Untuk pasal 603 dan pasal 604 sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan sebenarnya kalau kita baca rumusannya. Ini coba. Saya jelaskan langsung saja ya. Kalau kita baca ketentuan pasal 603 dan 604, sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan, karena sebahagian besar rumusan dalam pasal 603 dan 604 yang mengganti pasal dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu hanya sekedar mengakomodir beberapa perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi juga termasuk di dalamnya merubah ketentuan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Ya, pasal 2 dan pasal 3 itu juga termasuk merubah ketentuan ancaman sanksi pidananya. Kalau kita kembali ke pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ketentuan pasal 2 ayat 1 ini, kalau kita baca perkembangannya terkait dengan kualifikasi tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1, ini kan posisinya sebagai delik formil. Ya, sebagai delik formil. Apa delik formil? Itu menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya apa? Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara dianggap selesai cukup dengan terpenuhinya perbuatan yang dilarang, tanpa menilai akibat. Makanya disebutkan dalam pasal 2 ayat 1, rumusannya yang dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat itu merupakan potensial loss, hanya berdasarkan perkiraan, tidak sifatnya actual loss. Tidak harus pasti nilai kerugian keuangan negaranya. Ya. Jadi cukup berdasarkan perhitungan, bahkan sebenarnya dalam praktek sering terjadi jaksa kadang-kadang menaksir sendiri kerugian keuangan negara. Ya. Itu perlu atau tidak? Bisa tidak jaksa? Ya boleh. Karena apa? Karena kualifikasi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara itu tidak membutuhkan kepastian nilai kerugian keuangan negara secara pasti. Kenapa? Karena tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 itu mengandung kualifikasi tindak pidana formil. Cukup perbuatan yang dilarang itu terpenuhi, voltoid perbuatan. Selesai. Dalam pasal 2 ayat 1, yang dilarang adalah perbuatan melawan hukum. Yang dilarang dalam pasal 2 ayat 1, perbuatan yang dilarang dalam pasal 2 ayat 1 adalah perbuatan melawan hukum.
Bagaimana perbuatan melawan hukum? Nah, ini terjadi paradigma yang cukup berbeda dalam pandangan kalangan ahli hukum. Ada melawan hukum mempersempit, yang dimaksud dengan melawan hukum itu hanya wadarhetelik dalam hukum pidana. Karena melawan hukum ini sebenarnya kan istilah yang genus, istilah yang umum, karena pendekatannya bisa onrahmatik dalam hukum perdata, bisa juga adalah perbuatan melawan hukum administrasi, ya. Tapi dalam beberapa pendekatan bisa juga dipahami secara sempit, yang dimaksud dengan melawan hukum ini tidak administrasi, tidak perdata. Tapi ini adalah melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Apakah sama melawan hukum dalam hukum pidana, administrasi, dan perdata? Tidak sama. Tapi dalam praktek kadang-kadang kita temukan beberapa putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan penyalahgunaan hukum administrasi sebagai pemenuhan unsur melawan hukum dalam pasal 2. Ya. Ini yang terjadi perbedaan antara saya termasuk orang yang menganut, ahli yang menganut bahwa pendekatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 itu tidak sama dengan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata dan hukum administrasi. Kenapa? Karena kita lebih spesifik dalam pendekatan hukum pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kan undang-undang pemberantasan tindak pidana. Jadi spesiesnya adalah spesies hukum pidana, bukan administrasi, bukan perdata dalam pasal 1365 kan? Melawan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 sebagai karakter dari tindak pidana formil yang menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, sehingga pasal 2 ayat 1 dianggap selesai tindak pidananya cukup dengan keterpenuhan unsur perbuatan. Karena sifatnya potensial loss, potensi terjadinya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu tidak perlu dihitung secara pasti nilainya. Ini awalnya ya, kalau kita bicara tentang unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 2 ayat 1. Yang dilarang adalah perbuatan melawan hukum. Tadi saya sudah jelaskan, melawan hukum ini ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan yang memperluas, ada pendekatan yang mempersempit. Perbuatan melawan hukum yang diperluas menganggap bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum itu tidak hanya wadarhetelik ansih, ya, tapi termasuk di dalamnya adalah onrehmatik dat 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Juga termasuk adalah perbuatan melawan hukum dalam dimensi hukum administrasi. Ini yang memaknai secara luas perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1. Ada yang mempersempit. Oh tidak bisa diperluas seperti itu. Karena apa? Karena hukum pidana itu lex stricta. Tidak bisa ditafsirkan selain apa yang tertulis. Yang tertulis dalam sifat melawan hukum pasal 2 ayat 1 adalah bagian dari rejim tindak pidana secara umum, tindak pidana, bukan administrasi, bukan perdata. Makanya judulnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana. Sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum itu adalah melawan hukum dalam pendekatan hukum pidana, bukan administrasi, bukan perdata. Apa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana? Ya, perbedaan dengan perdata administrasi, karakter hukum pidana itu dia bersanksi. Hukum perdata, hukum administrasi tidak ada sanksi pidana. Makanya yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Jadi tidak semua kalau kita baca peraturan perundangan, kan tidak semua peraturan perundangan itu ada sanksi pidana. Ya. Tidak semua ketentuan peraturan perundangan ada kualifikasi sanksi pidana. Kalau kita kembali ke hierarki peraturan perundangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, yang ada sanksi pidana itu yang diatur dalam pasal 15, ya sekarang ada dalam penyelesaian tindak pidana Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 pasal 5 menyebutkan yang punya sanksi pidana itu hanya 2 ketentuan peraturan perundangan. Hanya undang-undang dan peraturan daerah.
Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri itu tidak mengandung wetelik strabefaling, tidak mengandung sanksi pidana. Sehingga yang dimaksud dengan sifat melawan hukum sebagai ciri khas dari delik formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah. Kan, oke, silakan. Dengan pemutusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan, yang diduga melanggar secara administrasi, dia tidak menggunakan uang negara pada sensi. Dia hanya dihukum atau dilibatkan karena keterkaitan sifatnya tanda tangan surat. Tapi kan administrasi, secara notabene-nya dia hanya keterikutannya dalam administrasi. Tapi beliau diputus atau disanksi dengan hukuman pidana. Nah, pembuktian pidana di situ apa? Karena dia hanya menandatangani Pak surat. Kok dia diduga melanggar menggunakan uang negara, sedangkan dia kayak jurisprudensinya kan Bupati Sitaro yang sekarang lagi heboh bahwa dia tidak menerima uang sama sekali, dia hanya menandatangani surat. Kok dilibatkan dia ikut korupsi? Kalau Sitaro mungkin masyarakat secara umum belum tahu. Paling dekat saja ya. Nadiem itu tidak menerima uang. Iya. Ya. Tom Lembong itu tidak menerima uang. Tapi pendekatannya apa? Pendekatannya karena dianggap bahwa salah satu karakter tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 bukan hanya berhubungan dengan menguntungkan diri sendiri, tapi termasuk menguntungkan orang lain maupun korporasi. Tapi yang kita mau bahas pada kesempatan hari ini bukan unsur perbuatan itu, tapi unsur perbuatan melawan hukum. Semestinya ketika penyidik mau memperjelas bahwa ini tidak pidana atau administrasi atau perdata, kita bersepakat dulu. Ini kan terjadi persoalannya agak sulit untuk kita sepakati. Kenapa? Karena masing-masing berada dalam pendekatan yang berbeda. Kalau orang hukum pidana menganggap bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ini adalah delik. Melawan hukum dalam pendekatan hukum pidana, bukan administrasi, bukan perdata. Apakah sama antara melawan hukum pidana administratif? Beda. Tadi saya sudah sebutkan bahwa karakter hukum pidana dia adalah pelanggaran terhadap perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Persoalannya adalah tidak semua tindak pidana, tidak semua peraturan perundangan itu ada sanksi pidana. Sehingga kalau misalnya pelanggaran terhadap ketentuan selain yang saya sebutkan tadi undang-undang dan perda adalah pelanggaran administrasi atau pelanggaran perdata. Pelanggaran terhadap peraturan menteri itu sifatnya administratif. Kenapa? Karena dalam peraturan menteri tidak mengandung wetelik strabefaling, tidak mengandung sanksi pidana. Undang-undang pembentukan peraturan perundangan sudah menyebutkan bahwa yang ada sanksi pidana itu hanya undang-undang dan peraturan daerah. Ini dialektika yang terjadi dalam memahami unsur melawan hukum. Ada pendekatan yang memperluas unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk administrasi dan onrehmatik dalam hukum perdata. Ada yang ingin mempersempit. Kami orang hukum pidana tidak mungkin mengambil hukum perdata dan hukum administrasi. Lebih lagi kalau kita baca perkembangan sifat melawan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sifat melawan hukum ini sebenarnya sudah diuji juga di Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 3 tahun 2006. Kenapa? Karena ternyata sifat melawan hukum ini dalam penjelasan pasal menyebutkan yang dimaksud dengan sifat melawan hukum itu dua kualifikasinya. Ada sifat melawan hukum formil, ada sifat melawan hukum material. Kalau sifat melawan hukum formil kan jelas, perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum kalau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukum material, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya karena dia melanggar ketentuan peraturan perundangan, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Itu yang disebut dengan asas legalitas material. Sekarang sudah diadopsi dalam KUHP Nasional pasal 2. Ya. Cuma persoalannya bagaimana kita mendudukan sifat melawan hukum ini.
Mahkamah Konstitusi sudah sampaikan bahwa dalam amar putusannya yang dimaksud dengan sifat melawan hukum, penjelasan pasal 2 ayat 1 yang mengartikan sifat melawan hukum termasuk material maupun formil itu oleh Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kenapa? Karena sifat melawan hukum material itu terlalu luas. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Dasar. Dibatalkan. Ya. Cuma persoalannya kita mendudukannya bagaimana sifat melawan hukum ini. Apakah administrasi bisa? Iya. Onrematik dat bisa? Penggolongannya itu Pak Tusen. Ya. Ya, ini yang terjadi perbedaan. Saya tetap memahami bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum itu tidak administrasi, tidak perdata. Kita tetap dalam karakter sebagai norma hukum pidana adalah norma yang mengandung sanksi pidana. Sehingga selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 15 itu, selain Undang-Undang dan Perda tidak bisa mengandung sanksi pidana karena proses pembentukannya beda. Kenapa sanksi pidana harus ada dalam Undang-Undang dan Perda? Ya, ini sudah pernah sentil dulu bahwa kalau dilihat dari proses pembentukannya, yang mewakili kepentingan publik lewat perwakilan daulat rakyat dalam proses pembentukan peraturan perundangan itu hanya undang-undang dan peraturan daerah. Peraturan menteri pembentukannya kan tidak menggunakan pendekatan persetujuan daulat rakyat. Peraturan pemerintah ketika dibentuk kan tidak membutuhkan persetujuan DPR. Yang namanya hukum pidana, selalu saya sampaikan hukum pidana itu adalah pengekangan terhadap kebebasan hak asasi. Penegakan hukum pidana selalu beririsan dengan perampasan hak asasi. Orang ditangkap, ditahan, dipenjara itu adalah perampasan hak asasi. Sehingga untuk menjadikan satu perbuatan sebagai tindak pidana harus ada persetujuan rakyat. Kenapa? Karena yang akan menjalani hukum pidana adalah kita. Sehingga pemerintah dan pembentuk undang-undang DPR tidak bisa ya ujuk-ujuk langsung merumuskan satu perbuatan sebagai tindak pidana tanpa ada persetujuan rakyat. Yang dalam politik hukum kita hari ini persetujuannya tidak harus tanya kita satu-satu. Persetujuannya melalui musyawarah pembahasan dengan DPR untuk pembentukan undang-undang dan untuk pembentukan perda harus persetujuan DPRD. Kenapa? Karena kalau diancam dengan sanksi pidana harus ada persetujuan. Nah, kota ini sementara membahas tentang perda LGBT. Kami diperintah, saya termasuk salah satu tim perumus, diminta untuk mencantumkan ketentuan pidana. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Makanya kita atur dalam ketentuan pidana tentang perda LGBT yang kita akan sahkan ini, kita atur karena perda sekarang tidak bisa menganut lagi pidana kurungan, harus pidana denda maksimal kategori 3. Jadi perda termasuk salah satu peraturan perundangan yang bisa mengandung sanksi pidana. Kenapa? Karena proses pembentukan perda harus melalui persetujuan daulat rakyat. Tidak akan terjadi disahkan peraturan daerah kalau tidak ada persetujuan bersama. Disitulah alasan kenapa sanksi pidana hanya diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Karena legitimasi daulat rakyat. Oke, Jadi Pak, kan tadi sudah disebutkan hanya bisa memuat pidana itu di undang-undang dan perda. Tapi juga dimuat di Perpu Pak. Kalau Perpu hanya dibuat oleh Presiden atau seperti itu. Gimana itu Pak? Perpu untuk jadi undang-undang juga harus membutuhkan persetujuan DPR. Kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu tidak hanya sampai Perpu, harus disahkan lewat mekanisme paripurna. Iya. Untuk dijadikan untuk disahkan. Masih berlaku Pak, berarti dia. Iya. Jadi Perpu memang merupakan hak prerogatif presiden dengan alasan kegentingan memaksa, bukan memaksakan kegentingan. Jadi untuk kegentingan memaksa. Salah satu kegentingan memaksa untuk mengisi kekosongan hukum. Kembali ke unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Unsur melawan hukum ini merupakan unsur yang perlu dibuktikan pada saat kualifikasi ini tindak pidana formil. Problemnya adalah sekarang pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 kualifikasinya delik material. Sehingga tidak cukup pemenuhan unsur perbuatan melawan hukumnya, tapi harus ada kausalitas dengan akibat kerugian keuangan negara. Sehingga pasal 2 ayat 1 yang saat ini diganti dengan pasal 603 dan 604 merupakan tindak pidana kualifikasinya delik material.
Ini juga merupakan implikasi dari putusan MK nomor 25 tahun 2016. Karena kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 ini yang kemudian diidentikan dengan tindak pidana formil, kata dapat itu oleh MK disebutkan sebagai perbuatan yang sebagai prasa atau kata yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasinya apa? Kata dapat dihilangkan menjadi delik material. Sehingga tidak cukup perbuatan yang sifatnya potensial loss, harus perbuatan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, problem hari ini adalah ada perbedaan antara kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tipikor dan pasal 603 604 dalam KUHP baru. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan apa yang disebut dengan merugikan negara dan siapa yang menentukan declare kerugian. Tapi dalam pasal 604, 603 disebutkan yang dimaksud dengan merugikan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara di bidang audit keuangan. Sekarang terjadi perbedaan memahami bahwa apa yang dimaksud dengan putusan MK, yang ini kan di putusan MK 28 tahun 2026. Yang disebut dengan lembaga keuangan negara itu adalah berdasarkan hitungan BPK. SEMA sudah tidak bisa dipakai karena sudah putusan MK 28 tahun 2026. Yang disebutkan bahwa adalah otoritas Badan Pemeriksa Keuangan dan bukan badan lain. Tapi kejaksaan dalam surat edarannya tetap membuat bahwa bisa dilakukan oleh selain lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, sampai di sini saya akan kasih kesempatan nanti setelah pertemuan ke depan untuk kita sama-sama menguji putusan MK dan surat edaran kejaksaan. Nanti kita akan buatkan satu diskusi khusus, kita akan bagi bagaimana sebenarnya legalitas dari surat edaran Jaksa Agung yang kemudian seakan-akan menderogasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2026. Itu akan kita bahas pada pertemuan keempat pada pekan yang akan datang. Kalau tidak ada pertanyaan cukup ya. Nanti kita akan ketemu pada waktu yang sama pekan depan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.